Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Profesor Agus dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai otoritas moneter di Indonesia. Materi yang dibahas dalam otoritas moneter, yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fungsi otoritas moneter, yang ketiga peranan otoritas moneter, yang keempat Dewan Gubernur, kelima Dewan Moneter sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang keenam Dewan Moneter sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang ketujuh status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masanya, yang kedelapan adalah kebijakan moneter, yang kesembilan adalah kebijakan pemulihan perbankan, dan yang kesepuluh otoritas moneter beralih ke otoritas jasa keuangan. Lembaga keuangan dewasa ini menyebabkan fungsi lembaga keuangan bergerak maju tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga sebagai sarana penentu dalam pembangunan. Peranan bank atau lembaga keuangan yang lainnya adalah dalam rangka menjalankan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang tujuan negara. Dalam melaksanakan tujuan negara ini, bank dan lembaga keuangan berada di bawah kendali Bank Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter serta menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengawasi bank. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membentuk sebuah undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang secara umum mengambil alih fungsi dari Bank Indonesia utamanya dalam penyelenggaraan sampai pengawasan jasa keuangan, namun alih fungsi jasa keuangan yang jumlahnya berada di bawah wewenang Bank Indonesia ini menjadi sebuah lembaga tersendiri yang bernama OJK yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Otoritas moneter merupakan suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadangkala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Nah, berdasarkan undang-undang tentang bank sentral, pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter dan juga merupakan sumber uang primer baik bagi perbankan, masyarakat, maupun pemerintah. Fungsi otoritas moneter. Fungsi yang pertama adalah menciptakan uang kertas dan uang logam. Fungsi yang kedua adalah menciptakan uang primer. Fungsi yang ketiga adalah memelihara cadangan devisa nasional, dan fungsi yang keempat adalah mengawasi sistem moneter. Peranan otoritas moneter. Yang pertama, Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia berfungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank Indonesia yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Dewan Moneter sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, perubahan yang paling fundamental dalam struktur sistem keuangan adalah ditiadakannya fungsi Dewan Moneter. Otoritas keuangan yang akan memiliki peran dalam pengetahuan dan pengawasan di bidang keuangan terdiri dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, OJK, dan Lembaga Pinjaman Simpanan.
status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masanya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia menjadi lembaga independen di mana Bank Indonesia bebas dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan tanpa pengaruh intervensi dari pihak lain. Materi selanjutnya yaitu kondisi perbankan di era krisis. Faktor-faktor yang menyebabkan perbankan nasional menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi. Yang pertama adalah karena adanya jaminan terselubung dari Bank Indonesia atas kelangsungan kehidupan suatu bank. Kemudian sistem pengawasan Bank Indonesia yang kurang efektif. Yang ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan, yang hal tersebut mendorong tingginya resiko kredit macet yang akan dihadapi suatu bank. Kemudian lemahnya sistem manajerial suatu bank dan kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan. Selanjutnya yaitu kebijakan pemulihan perbankan. Pada tahun 1998 telah terjadi krisis perekonomian yang melanda Indonesia, khususnya di negara-negara Asia Tenggara, yang menyebabkan kolapsnya perbankan konvensional yang ada di Indonesia, dan hal tersebut juga berdampak pada kelangsungan kehidupan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah pemulihan atau recovery agar perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik kembali. Langkah-langkah tersebut antara lain yaitu yang pertama, melakukan program penjaminan pemerintah, kemudian membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan program rekapitulasi perbankan agar dapat memenuhi ketentuan permodalan. Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah menyebabkan porak-porandanya sistem keuangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu lahirlah kesepakatan pembentukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen yang bebas dari pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Oke, materi selanjutnya adalah perbedaan antara Bank Indonesia dengan OJK. Dibandingkan dengan OJK, yang lebih fokus untuk melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor keuangan di dalam negeri, Bank Indonesia memiliki tugas utama, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga sistem kestabilitasan keuangan. Selanjutnya, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Materi berikutnya kebijakan moneter Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter merupakan kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana ukuran utama sebagai variabel makroekonomi, yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Berikut saya sebutkan beberapa kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto atau diskonto rate, yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. 2. Operasi pasar terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah akan menjual surat berharga. Sementara itu, apabila Bank Indonesia ingin meningkatkan peredaran uang, maka pemerintah akan membeli surat berharga. 3. Kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang akan diedarkan kepada masyarakat melalui pinjaman. Sementara itu, jika Bank Indonesia ingin menambah cadangan kas uang bank, maka uang yang beredar di masyarakat akan ditarik kembali melalui peningkatan suku bunga tabungan. Yang keempat adalah penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya.
Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Dan yang kelima adalah imbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau kepada seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Baik teman-teman, itu tadi merupakan presentasi singkat dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak dosen dan juga teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.